Saya masih ingat waktu itu hari Minggu siang. Jatah kami masuk state forensik adalah 5 minggu. Dan saat itu saya udah di minggu keempat. Saya lagi santai di kamar kos. Handphone bunyi. Ada chat WA masuk dari grup. Teman saya yang lagi jadwal piket hari itu ngabarin kalau ada mayat yang baru datang. Ciri-cirinya perempuan, usia sekitar 30-an. Rencananya mau otopsi dalam karena ini kasus pembunuhan. Mayatnya ditemukan di rumah kosong milik keluarga. Banyak luka tusukan dan tanpa pakaian. Semangat banget saya karena udah hampir 4 minggu belum ada satupun dapat otopsi dalam. Konsulen pun juga udah dikabarin. Beliau bilang baru bisa datang malam hari. Jadi teman saya yang piket waktu itu hanya ngelakuin otopsi luar aja. Singkatnya, konsulen datang jam 7 malam. Kami udah kumpul lengkap. Otopsi mulai. Itu adalah pertama kalinya saya melihat darah dalam jumlah banyak dan bau anyir yang kuat banget. Kalau lihat waktu ikut operasi sih nggak separah ini baunya, kayak kecium bau gosong. Setelah otopsi, konsulen minta kami untuk nyusun laporannya. Ada total 23 tusukan yang kami dapat waktu itu. Hampir seluruh tubuh. Kami catat setiap luka dan mindahin semua foto yang kami ambil saat otopsi dari handphone pribadi kami ke komputer. Takut nyimpen foto-foto berdarah itu lama-lama di HP. Laporan selesai, kami buat pukul jam 1 pagi. Setelah itu kami ngacir pulang ke kosan masing-masing. Dan rencananya besok kembali kumpul untuk ngecek ulang laporan yang sebelum diserahkan ke konsulen. Senin besoknya saya masuk minggu kelima. Setiap masuk minggu baru biasanya selalu ada kelompok baru lagi di bawahnya. Jadi dalam satu state ada kelompok minggu 1, minggu 5. Waktu itu minggu 1 ada 5 orang. Kami langsung ngajak mereka semua ke ruang forensik sambil nyusun ulang laporan. Tapi mereka nggak lama di sana karena konsulen manggil kami semua untuk perkenalan. Lagi asik-asiknya bikin laporan, ada polisi datang bawa kantong plastik hitam. Kirain bawa makanan. Bawa apa kek kemarin? Udah capek otopsi dari malam sampai pagi. Yang dibawa ternyata mayat bayi. Katanya bayi itu ditemuin di got. Sepertinya baru dilahirin karena tali pusarnya aja masih nempel. Mentang-mentang kami mau keluar state, langsung rombongan begini. Otopsi dalamnya datang. Hari Selasa kami masih berkutat di ruang forensik dengan laporan kami, membahas kasus pembunuhan sambil bercanda sekali. Temen yang hari Minggu saya
sebut aja namanya si C, ngajak ngobrol salah satu anak minggu ke-1, sebut aja si S. Saya bilang, Dek, kenapa diem terus dari tadi? Ada yang kamu lihat di sini? Si S jawab, ada Kak. Yang kakak omongin tuh datang ke sini. Ekspresinya muka si S pucet asli. Saya bilang, serius lu? Si S jawab, ih serius Kak, itu dia ngeliatin kakak dari tadi. Kakak sih ngomongin dia terus. Jadi dia dateng deh. Pergi deh dia tuh. Dari kami yang awalnya ketawa-ketawa, langsung diem. Saling memandang. Ini anak beneran gak sih bisa ngelihat makhluk yang gak kelihatan mata? Bisa lihat hantu dari jenazah orang yang pernah kami otopsi. Terus si S bicara lagi. Si S bilang, perempuan kan ya Kak? Rambutnya pendek, kulitnya putih, agak gendut, tingginya segini, gak pakai baju. Kak, kami semua diem. Bukannya apa, tapi si S ini gak mau ikut otopsi. Terus belum masuk grup chat kami. Jadi dia belum lihat tuh nama foto-foto otopsi. Terus belum ikut buat laporan otopsi. Tidak ada seorang pun dari kami yang menceritakan ini ke anak minggu ke-1. Emang nih si S bikin bulu kuduk berdiri. Lalu dia ngelanjutin. Si S, tadi malam dia ke kamar aku. Kak, minta tolong sambil nangis-nangis. Karena katanya cuma aku yang bisa lihat dia. Padahal kemarin kan aku cuma bentar duduk di sini. Dia bilang habis waktu otopsi itu dia ke kamar kakak. Semuanya satu-satu. Tapi nggak ada yang bisa lihat dia, katanya. Tangkep laki-laki itu. Aku marah lah. Aku nggak tahu. Aku kan nggak ikut beda-beda. Terus pergi dia. Asem nih emang si S nih. Bisa-bisanya dia deskripsiin korban. Padahal dia nggak ikut otopsi. Kenapa juga sih saya mesti nanyain aneh-aneh? Padahal mayat bayi yang di ruang jenazah aja belum diotopsi. Singkatnya, pelakunya ketangkep. Laki-laki, pacar korban. Tapi udah punya bini. Dibunuh. Perkara duit katanya. Gila sih emang nih si S. Udah cenayang. Tukang lamal. Dapat info langsung dari korban. Udah. Setelah itu, surut keinginan saya untuk ngambil spesialis forensik. Kagak berani deh saya. Kalau harus ketemu gituan, ya meskipun saya nggak bisa lihat ya, nah percaya nggak percaya, sebenarnya si S bisa lihat. Padahal konsulen saya baik banget sih waktu itu nawarin kami. Kalau mau ngambil spesialis forensik hubungin saya aja, nanti kita atur. Beliau paling suka bikin laporan. Katanya laporan buat kami dijadikan beliau untuk percontohan koas dari kampus lain. Catatan not nih ya. Pelaku ditangkap
karena emang polisi nyari dan nyelidikin kasus pembunuhan itu berdasarkan olah TKP, keterangan saksi, dan ditemukannya barang bukti. Keterangan dari si S itu tidak kami sampaikan ke polisi atau konsulen. Ya sekedar untuk kami aja, kan nggak mungkin nangkep orang keterangannya dari awal korban. Gimana bisa?